sebelumnya kita sudah memberikan tanggapan, misalnya kita sebagai orang tua kan, kepada anak kita tanyakan kenapa alasan anak kita tidak mau sekolah. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat, seperti ibu tadi ya yang menyampari anaknya tadi, misalnya harus apa kalau misalnya melihat anak yang kena marah atau dia karena tidak sekolah dan sebagainya. Sebagai anggota masyarakat atau sebagai tetangganya, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan? Paling kalau kita sebagai tetangganya harus memberikan masukan yang baik ya, menasehati ya, memberitahu kalau misalkan perbuatan itu tuh tidak begitu baik. Terus misalkan kalau misalkan si anaknya dimarahin atau misalkan dilakukan kekerasan, kita sebaiknya sebagai tetangga yang baik itu memberitahunya itu secara pelan gitu, Bu. Kalau misalkan tindakan si tetangga kita itu kurang baik terhadap anaknya. Terus juga kalau bisa kita bisa menjelaskan efek dari perbuatan si ibu itu sendiri. Mungkin begitu, Bu. Oh iya. Ya Bu Iis, terima kasih Bu Iis. Selanjutnya kepada Pak Sudarsono. Gimana nih Pak tanggapannya kalau melihat tetangga kita ada kejadian yang seperti itu, kira-kira Bapak sebagai tetangganya, sebagai masyarakat, kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Kalau sebagai masyarakat cukup dibiarkan saja Bu, itu kan rumah tangga mereka, apa ini kita ikut campur Gitu ya Pak. Ya udah, terima kasih ya Pak tanggapannya. Kita ke yang berikutnya aja ya, yang ada di sampingnya. Kita tanya ke Bu Nesya. Bu Nesya, gimana nih tanggapannya kalau misalnya ada kejadian tersebut di daerah Ibu, di lingkungan Ibu Nesya? Bu Nesya, gimana tanggapannya Bu Nesya? Gimana Bu? Putus-putus. Oh, sinyalnya kurang bagus ya Bu. Oke, kita tanya ke Pak Taufik aja. Pak Taufik, gimana nih kalau ada tetangganya yang mengalami hal tersebut? Oke, kalau saya sebagai tetangga yang baik, hampir sama sih seperti Ibu Iis tadi, Bu Niko ya. Iya. Saya nasihatin orang tuanya supaya tidak melakukan hal seperti itu, karena itu bakal berdampak buruk untuk anaknya. Iya. Terus kalau anaknya semuanya masih ketakutan sama orang tuanya, kita sebagai tetangga yang baik, kita peluk, kita nasihatin juga anaknya, terus kita amankan anaknya sendiri. Itu sih Bu. Sejauhnya nggak mau ikut campur lebih lanjut. Iya. Takut juga saya Bu. Oke, terima kasih untuk atas tanggapan dari Bapak dan Ibu semua. Jadi ya benar, kalau sebaiknya kita sebagai masyarakat, terutama mungkin kita tidak bisa langsung ikut campur tangan ya, langsung ke keluarganya. Mungkin kita bisa melewati ketua RT atau ketua RW. Bisa salah satunya seperti itu. Atau bisa juga kita mencari lembaga-lembaga perlindungan anak. Oke, kalau begitu kita lanjut, kita nonton dulu filmnya. Film Aska dan Geni. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal.
Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Oke, itu dia tadi filmnya sudah kita saksikan bersama, si Aska dan si Geni. Jadi dari film tersebut kira-kira menurut ibu bapak apa yang bisa kita ambil dari film tersebut? Oke, siapa yang mau jawab? Oh iya, Pak Mahmud ya? Apa tadi? Tidak boleh orang lain pegang wilayah yang sensitif pada anak. Iya. Terus kalau misalnya nanti ke tempat yang ramai, Iya. itu terus kalau kita diam ya, lupa Bu. Oke, coba yang lainnya ya. Coba Bu Nabila, gimana tanggapannya dari film tersebut? Jadi setiap anak juga punya hak untuk menolak apapun yang dia nggak kehendaki, Bu. Walaupun itu dari orang terdekatnya, misalkan dari orang tuanya, tetangga, bahkan teman mainnya. Ketika anak itu nggak mau ataupun menolak, ya kita harus menghargai itu. Iya, iya. Betul sekali, oke. Terima kasih kepada Pak Mahmud dan Bu Nabila ya. Tadi Bu Suneti sepertinya yang jawab. Kemudian ya udah, biar kita makin mantep lagi tentang perlindungan terhadap anaknya, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak
dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Oke, kita udah selesai nyanyinya. Nah, sambil kita udah selesai nyanyinya, kita buka dulu buku pintarnya halaman 25. Dari halaman 23 sampai 25 itu bukunya dibuka. Ada Bu, bukunya di bawah. Di bawah ya. Kita buka dulu yang halaman 25 ya. Buka halaman. Sudah? Nah, tadi di film tersebut, jadi di buku pintarnya kita bisa lihat pesan dari filmnya ya. Silahkan dibaca masing-masing untuk pesan dari filmnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke flip chartnya, flip chart 15. Oke. Nah, itu ada di halaman 23 ya, flip chartnya. Bisa dilihat juga di depan di sini. Nah, untuk flip chart 15 ini adalah cara pencegahan kekerasan di keluarga. Nah, yang pertama yaitu memahami tumbuh kembang anak. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Kemudian, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Kemudian, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik, tidak menghardik atau menghakimi anak, apalagi di depan orang lain. Selanjutnya, tidak memberi julukan negatif pada anak. Kemudian, mengenali pergaulan atau teman-teman anak, melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah, mengikuti perkembangan informasi teknologi, jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Dan yang terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua dan suami dan istri ya, jadi tanggung jawab kedua-duanya. Nah, itu dia yang pencegahan untuk di lingkungan keluarga. Selanjutnya, cara pencegahan kekerasan di masyarakat itu bisa kita lihat di buku pintar halaman 24. Nah, yang pertama, sebagai masyarakat yang harus kita lakukan yaitu 1. Peduli sesama tetangga. Kemudian, yang kedua, melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT atau RW maupun kegiatan keagamaan. Selanjutnya, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Keempat, melaporkan ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Dan yang terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah, itu dia ya Bu. Jadi kalau misalnya kita sebagai keluarganya, itu tadi hal-hal yang harus kita lakukan bisa kita baca di flip chart tadi. Dan kemudian sebagai keluarga, sebagai masyarakat juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu saja.
Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang terpenting semoga kita terhindar dari segala macam kekerasan. Terima kasih.